wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang indukan babuan ya, untuk burung puter dan burung merpati. Seperti namanya ya, indukan babuan ini fungsinya adalah mengasuh atau mengerami telur dan ikan dari burung yang anaknya dibabukan tersebut. Nah, salah satu manfaatnya manfaat ini indukan babuan ini adalah untuk mempercepat produktivitas dari burung yang kita inginkan ya. Misalkan kita punya burung merpati atau puter yang kualitasnya bagus, untuk mempercepat produktivitasnya ya, maka telur dari burungan tersebut bisa kita titipkan di pasangan indukan babuan tersebut. Nah, caranya ya kita harus memilih indukan babuannya itu usahakan yang sudah produktif ya, yang pintar ngeram dan juga mengasuh ikan. Nah, di sini saya ada beberapa contoh ya indukan babuan ya. Nah, kebetulan indukan babuan ini salah satunya adalah indukan burung puter, pasangan indukan burung puter, dan satunya juga pasangan burung merpati. Nah, untuk kali ini yang saya babukan adalah telur dari burung merpati. Jadi burung puternya pun mengerami dan mengasuh telur dan ikan dari burung merpati. Nah, kalau yang merpati satunya pun sama, dia mengerami dan juga mengasuh ikan dari burung merpati lain yang kebetulan sudah laku. Jadi induk betinanya yang telurnya saya titipkan itu sudah dibeli orang, tinggal induk jantan. Nah, karena saya pikir-pikir kalau nanti saya biarkan hanya jantan saja mengerami, kemungkinan bisa gagal menetas, karena biasanya memang burung puter ataupun merpati mengeramnya bergantian ya. Nah, untuk yang satunya lagi ini telur dari burung puter yang saya babukan ke telur dari pasangan burung merpati yang saya babukan ke burung puter. Mungkin saya bisa kasih lihat ke teman-teman. Ini adalah ikan burung merpati ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah saya babukan dalam kondisi ini ya. Yang satu ini kemarin sudah posisinya sudah menetas, yang besar ini ya. Jadi pas pada saat saya ambilin, saya beli burung kemarin, hanya betinanya yang saya ambil karena jantannya nggak dijual, tapi posisinya sudah ada ikan ini. Mohon maaf, ini ikan ini. Nah, ini sudah menetas. Saya ambil minggu malam, jadi malam Senin saya ambil. Nah, ini sudah menetas, kalau nggak salah umurnya belum cukup 1 hari, masih kecil sekali. Nah, sedangkan yang ini kemarin masih berupa telur tapi sudah pecah cangkangnya. Jadi pada saat saya ambil itu yang satu masih berupa telur yang pecah cangkang dan satu sudah ini. Terus kebetulan yang ini kemarin sudah piik memang ya saya ambil. Nah, kebetulan di rumah ada pasangan burung puter yang memang ya istilahnya dia pintar ngemong. Karena pintar ngemong makanya saya pakai untuk babuan. Telurnya kebetulan nggak isi, jadi ya saya ambil telurnya dan saya ganti dengan telur ini yang masih sementara pecah cangkang, dan yang satunya sudah piikan. Dan alhamdulillah telurnya ini yang pecah cangkang ini masih bisa menetas, dan yang ini indukan yang sudah berupa piik juga, anakan yang sudah berupa piik ini mau juga diloloh, dan indukan pasangan babuan tadi yang burung puter juga mau juga meloloh burung tersebut. Nah, kenapa saya harus memakai indukan babuan? Karena pada saat saya ambil ini sudah pasti indukan dari burung tersebut, indukan aslinya pasti tidak mau mengeram karena sudah pindah tempat. Memang biasanya seperti itu ya. Kalau sudah pindah tempat itu biasanya dia nggak akan mau mengeram. Bahkan kadang walaupun ada piiknya, biasanya yang saya alami adalah ikan tersebut biasanya nggak diloloh, karena indukan kalau sudah pindah kandang biasanya dia stres. Bahkan anaknya yang sudah piik pun nggak diloloh. Nah, karena indukannya tadi stres,
makanya mau nggak mau saya harus carikan babuan. Karena jika tidak saya carikan babuan nanti sayang sekali jika telurnya yang sudah pecah cakak tadi akhirnya mati, piikannya nggak bisa keluar, dan piikan yang sudah menetas tadi nggak bisa ini ya, nggak ada yang loloh. Jadi ya mau nggak mau saya titipkan ke burung puter yang kebetulan mengeram dan telurnya infertil. Jadi itu salah satu manfaatnya ya. Jadi sayang sekali ya jika misalkan telur yang infertil harus kita buang, atau piikan yang sudah sementara menetas terus nggak ada yang loloh. Kalau kita mau loloh sendiri ya bisa aja sih sebetulnya, cuman kan kita harus istilahnya mengeluarkan banyak waktu untuk meloloh piikan tersebut. Jadi memang kalau ada babuan, untuk kita yang mungkin sibuk ya lebih bagus pakai babuan. Nah itu babuan juga ini bisa dimanfaatkan untuk burung-burung yang kualitasnya bagus. Misalkan kita ada puter pelung ya, mungkin harga dari segi harga ya, harga jual puter pelung kan jauh lebih mahal daripada puter biasa. Nah misalkan seperti pertama-tama dulu ya, kalau misalkan ada burung puter pelung yang beberapa pasang yang bagus, terus ada puter lain yang puter biasa yang mungkin kualitasnya kurang bagus, masih lebih bagus dari puter pelung, dan dia pintar ngomong anak, maka untuk mempercepat produktivitas puter pelung tersebut saya harus mengambil induk babuan untuk mengerami telurnya. Jadi burung puter tersebut hanya nelur, nanti setelah telurnya mungkin sudah 2 sudah dirami, nah di situ nanti saya pindahkan ke indukan babuan. Tapi usahakan kalau bisa proses nelurnya ini cari yang indukan babuan yang bersamaan nelurnya, atau mungkin yang selisihnya nggak berapa jauh dengan telur yang akan dirami. Karena kalau misalkan nanti ini ya, telur yang akan kita babukan sudah dirami 1 minggu, sedangkan burung puter yang akan kita jadikan babuan sudah mengeram mungkin 10 hari atau bahkan sudah mendekati 2 minggu. Jika kita titipkan nanti takutnya belum sampai menetas, baru beberapa hari dirami terus ditinggalkan, karena mungkin takutnya biasanya kan begitu ya, burung kalau sudah 2 minggu atau lebih burung puter ya, biasanya kalau ngeram dan telurnya nggak jadi kan biasanya telurnya dibuang. Nah jadi untuk menjaga supaya hal tersebut tidak sampai terjadi ya, kita usahakan cari indukan babuan yang proses nelurnya itu bersamaan dengan telur yang akan kita babukan tersebut. Jadi untuk menghindari gagal menetas ya. Nah nanti setelah itu kan biasanya burung yang telurnya kita babukan tadi lebih cepat lagi proses kawinnya, karena kalau telurnya kita ambil otomatis dia nggak mengeram dan lebih cepat kawin lagi dan bertelur lagi. Tapi kalau untuk burung yang telurnya dibabukan ya, usahakan mungkin jangan sampai terlalu sering ya. Misalkan sudah 3 kali telurnya kita babukan ya, untuk keempat kalinya mungkin lebih bagus kita tetaskan di indukannya sendiri. Jadi biar indukannya juga istilahnya nggak ini ya, nggak apa ya, maksudnya takutnya nanti kalau dibiarkan terus dibabukan terus, nanti takutnya dia sudah nggak bisa mengeram lagi, takutnya seperti itu. Jadi ya mungkin 3 kali dibabukan, 1 kali biar diramin sendiri, mungkin seperti itu. Nah untuk satunya lagi yang saya akan kasih tahu ke teman-teman, ini ada juga ini burung merpati yang kebetulan sudah laku ya. Yang laku ini betinanya saja yang dibeli. Pada saat dibeli itu ada telurnya 2 dan saya sudah senter ternyata fertil. Nah tapi yang dibeli hanya betinanya saja. Nah pada saat itu jantannya masih mau mengeram kurang lebih 2 hari, tapi setelah saya lihat setelah 2 hari ternyata telurnya ditinggal. Nah sedangkan telurnya fertil. Nah kebetulan ada indukan merpati lain yang sedang mengeram, kurang lebihnya hampir bersamaan ya telurnya dan mengeramnya ya. Terus saya senter telurnya ternyata infertil. Akhirnya telur dari indukan yang sudah laku tadi saya babukan ke pasangan merpati yang telurnya infertil tersebut, dan alhamdulillah sudah menetas. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti ini. Ini piiknya, ini yang saya babukan. Ini ya teman-teman bisa lihat, ini ada 2 ekor. Nah
kebetulan memang pasangan yang saya jadikan babuan ini, pasangan merpati tersebut ini jodohan baru ya. Sebelumnya betinanya sudah pernah bertelur dan punya anak dengan pejantan lain, meskipun jantannya sudah pernah nelur dan punya anak dengan betina lain. Nah, karena sudah ganti jodoh, dia jodoh sendiri ya pada saat jantannya sedang waktu itu kalau nggak salah, oh ya betinanya 7 bulan dan saya karantina. Ternyata pada saat saya kembalikan pejantannya sudah cari pasangan lain. Nah, sedangkan pejantan yang satu ini pasangannya mati. Nah, setelah selesai karantina tadi, setelah sudah sembuh dari kutilan kemarin, ternyata dia memilih jodohan yang itu, pejantan yang betinanya mati tadi. Nah, kebetulan jadi ini baru pertama pasangan tersebut ngeram, dan alhamdulillah saat jadikan babuan ternyata bisa. Dan anaknya seperti tadi ya, itu kalau nggak salah menetas hari Senin kemarin dan sekarang hari Kamis, berarti sudah kurang lebih 3 hari ya, dan ternyata bisa menetas. Jadi kuncinya kalau mau cari indukan babuan, usahakan indukan tersebut indukan yang sudah produktif dan pintar ngomong anak. Jadi jangan sampai indukan yang mungkin kurang pintar mengeram atau tidak bisa meloloh anaknya kita jadikan babuan, nanti yang ada telurnya gagal menetas atau bahkan mungkin sudah menetas tapi mati karena nggak bisa meloloh. Jadi pastikan indukan yang dijadikan babuan ini indukan yang sudah produktif atau berpengalaman lah istilahnya ya. Jadi biar nggak gagal menetas atau piikannya mati. Jadi usahakan cari pasangan indukan yang sudah tua. Nah, kalau saya ya selama ini pernah yang saya sering itu telur merpati saya babukan ke burung puter. Walaupun proses pengeraman telur merpati biasanya lebih lama daripada burung puter, tapi sudah 2 kali saya coba bisa menetas juga. Karena memang ada juga ya burung yang kalau normalnya kan burung puter itu mengeram kurang lebih 14 atau 15 hari. Nah, biasanya ada juga yang walaupun telurnya itu nggak menetas, bahkan pernah ada yang sampai 3 minggu dan ternyata saya senter telurnya invertil, tapi dia masih ngeram terus selama telurnya belum saya ambil. Nah, jadi indukan yang seperti ini termasuk bagus juga, pintar ngeram, jadi bisa dijadikan babuan. Nah, pastikan dia juga pintar meloloh anakannya. Terus kalau untuk burung puter dibabukan ke merpati, pasangan merpati sepertinya bisa juga, karena proses pengeraman burung merpati jauh lebih lama, biasanya kurang lebih 18 hari. Nah, sedangkan usia pengeraman burung puter sampai menetas biasanya kurang lebih 14 hari. Jadi kalau misalkan telur puter kita babukan ke pasangan indukan merpati bisa saja. Hanya saja kalau saya sendiri belum pernah, karena kebetulan belum ada telur dari burung puter yang saya babukan ke merpati, karena memang ya kebetulan biasanya kalau ada burung puter yang mungkin kurang pintar mengeram atau kurang pintar meloloh anakannya sering mati, biasanya saya babukan ke burung puter lain juga yang kebetulan tidak yang telurnya invertil begitu. Karena kebetulan burung puter saya yang indukan yang sudah pasangan ini ada banyak ya, lebih dari 10 pasang kalau nggak salah, mungkin ada 15 atau lebih, 15 pasang atau lebih gitu. Jadi ya kalau misalkan ada telur yang saya mau babukan, biasanya untuk burung puter ya tetap saya babukan ke burung puter, karena pasangan burung puter yang produktif di tempat saya cukup banyak, sedangkan burung merpati hanya beberapa yang produk aktif, itu hanya beberapa saja. Lainnya memang sering saya jual, jadi saya hanya sisakan beberapa saja. Terus ini lagi ya teman-teman, mungkin bisa ini soal proses ini ya, pengeramannya ini. Nanti misalkan kita mau babukan itu ya, pastikan telur yang kita babukan itu sudah disenter dulu, pastikan fertil, jangan sampai nanti telur yang infertil kita babukan, kan sayang sekali. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagi di video kali ini. Jadi manfaat indukan babuan itu seperti itu fungsinya, untuk mempercepat produktivitas, dan juga kriteria apa saja yang untuk indukan yang bisa kita jadikan babuan sudah seperti tadi saya jelaskan. Jadi ya mungkin teman-teman bisa mencoba buat teman-teman yang pengen supaya produktivitas burungnya, burung puter atau burung merpati lancar, ya kita pakai babuan. Nah, karena kalau misalkan ayam sih nggak susah ya, kita bisa pakai mesin penetas.
Dan kalau ayam kan begitu menetas dia bisa makan sendiri, sedangkan untuk burung merpati dan burung puter kan dia paling tidak tuh paling cepat tuh 21 hari baru dia bisa makan. Jadi kalau misalkan kita tetaskan di mesin, ya mau nggak mau setelah menetas kita harus meloloh ikannya. Nah sedangkan kalau kita misalkan seperti saya kan sibuk kerja juga kan nggak mungkin kalau harus meloloh ikan yang banyak. Jadi jalannya yang bagus ya solusinya yaitu pakai indukan babuan. Oke, mungkin begitu saja teman-teman video yang bisa saya bagi kali ini, tips-tips ya. Jika ada yang mungkin tips-tipsnya bisa ada yang salah mungkin dalam saya menyampaikan tips-tips tersebut, mohon dimaafkan karena di sini saya hanya sekedar berbagi pengalaman. Dan mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya seputaran burung merpati atau burung puter, teman-teman bisa bertanya di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.